Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab terakhir bersama PT Fajar Lestari Sejati atau Dexon dari kegiatan yang kita adakan pada hari ini. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaan pada kolom chat sesuai dengan format bertanya yang sudah ditentukan oleh panitia. Baik, untuk sesi tanya jawab terakhir, kami akan mempersilakan kembali kepada Dr. Beni untuk memandu jalannya sesi tanya jawab. Kepada Dr. Beni, kami persilakan dengan waktu 8 menit. Ya, terima kasih Mbak Riris. Sebelumnya barangkali dari tim media sudah ada pertanyaan. Barangkali saya mendahului ada pertanyaan tentang steel door atau pintu metal tadi dan juga pintu aluminium. Apakah itu sudah termasuk dalam kusennya dan lain-lain seperti itu Pak Libertus? Ya, dokter. Jadi untuk pintu-pintu itu semua kami sudah lengkap. Jadi itu sudah termasuk kusen dan aksesorisnya. Jadi itu yang kami tawarkan menjadi satu kesatuan. Bahkan kalau mau pemasangan pun kami juga bisa termasuk pemasangan di lokasi. Seperti itu, Dokter Beni. Oke, terima kasih. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan masuk dari Pak Syahrul ya, BPFK Jakarta. Silakan Pak. Oke, Dokter Beni saya bantu jawab Pak Syahrul ini ya, Dokter ya. Ya, jadi kalau electronic lock itu kan kita cuman aksesnya saja. Jadi kalau untuk keadaan darurat, nah tentu saja mesti disambung sama sistem yang lebih besar, yaitu sistem emergency yang nyangkut ada di nanti hubungannya dengan kebakaran, berarti ada dengan sistem sprinklernya seperti itu. Nah, kalau kita punya electronic lock memang bisa disambung gitu, maksudnya bisa di-connect dengan sistem emergency tadi gitu. Tapi nanti berarti elektrik ya, nanti sistemnya electronic lock tapi yang jenisnya elektrik gitu, yang bisa disambung dengan misal untuk akses tangga darurat, karena ada beberapa yang beberapa kasus mengenai smoke free gitu ya, smoke free lobby itu kan ada beberapa yang rumah sakit yang sehari-hari tetap jadi koridor karena tadinya nggak menyediakan itu gitu kan. Nah itu bisa sehari-hari terbuka, nanti waktu ada emergensi dia berfungsi sebagai pintu untuk menahan asap tadi, sebagai smoke free itu bisa gitu. Nah itu nanti hubungannya dengan sistem emergensi yang lebih besar. Ya. Jadi ada electronic lock untuk keadaan darurat ya. Iya, Saja betul. dengan ada keadaan darurat yang manual ya, seperti tadi untuk seperti hermetic door yang dengan tuas manual dan juga kunci emergency yang seperti itu ada ya? Ada Dok, ada. Seperti itu. Terus kemudian saya lanjut ya Dok, mungkin ya. Jawab yang ya, terus kemudian kalau electronic lock error tadi sudah ada di yang video tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan ada tadi Pak Lugi ada yang agak nunduk untuk buka. Jadi karena Dexon ini kan awalnya memang kita bergerak di bidang manual gitu ya, kunci-kunci manual. Jadi electronic lock-nya yang kita produksi pun kita sudah lengkapin dengan ada kunci manualnya, karena ini kita lihat juga habit ya, budaya di Indonesia ini kalau sudah electronic lock kita itu sudah dilengkapi dengan fungsi kalau baterainya sudah mau habis, dia sudah ada tandanya gitu. Tapi yang kita alami selama ini, kebanyakan sudah dikasih warning, nggak diganti juga gitu. Jadi kebanyakan ada yang sampai nggak bisa dibuka karena baterainya habis. Seperti itu kan sama dengan error juga gitu. Tapi kalau yang selama ini kita alami kebanyakan kasusnya karena baterainya nggak diganti sampai habis. Nah itu kita makanya untuk yang tipe-tipe awal memang nggak ada, setelah banyak kejadian, jadi yang tipe-tipe baru kita lengkapin dengan kunci manualnya itu gitu. Jadi nanti bisa dibuka dengan kunci manual. Tentu saja kunci manualnya harus dipegang oleh
ya si teknisinya tadi gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau untuk yang ketiga, standar kunci toilet ada. Kunci toilet ada dua ya sebenarnya. Untuk mau otomatis berarti dengan otomatis, atau mau kita bilangnya semi elektrik ya. Semi elektrik berarti enggak otomatis, dia mesti buka sendiri. Nanti kalau ada emergensi baru dia bisa berfungsi sebagai langsung terbuka gitu. Jadi kalau dari dalam ada emergensi kemudian dibuka, itu bisa seperti itu. Itu ada juga. Terus kemudian mungkin 4 dan 5 mungkin dengan Pak Libertus ya, mungkin Pak Libertus. Ya, silakan Pak. Yang untuk kamar mandi biasanya yang diperlukan itu untuk ini ya, yang untuk disable ya. Ya, Dok. Kalau untuk yang pasien ruang lavatory, pasien yang untuk tidak disable biasanya juga bisa dibuka dari luar begitu. Silakan Pak Lip. Baik, mungkin kalau yang nomor 4 tadi sudah saya jawab ya. Tadi yang nomor 4 tentang fire resistant dan fire retardant, itu bedanya sama smoke lobby. Saya akan lanjut untuk yang di nomor 5. Jadi mungkin ini ke saya, mungkin untuk ruang cat lab, lantai dan plafon apakah juga harus bertimbal. Jadi kalau misalnya dia tidak untuk cat lab itu tidak, jadi hanya sebatas dari plafon saja seperti itu. Jadi posisinya kecuali yang tadi disampaikan untuk yang CT scan, bahwa kalau yang CT scan itu semua harus bertimbal gitu. Mungkin gitu, Dr. Benny, untuk yang poin 5. Baik Pak Lip, memang sebetulnya kalau untuk ruang cat lab maupun ruang dengan siam itu tetap ada radiasi, tapi karena radiasinya tidak cukup besar, memang untuk cat lab dan untuk ruang CT scan untuk operasi ortopedi tetap memerlukan dinding timbal, tapi biasanya 1 mm cukup. Hanya yang di plafon tidak diperlukan karena plat beton itu sudah cukup sebagai anti radiasi untuk radiasi yang kecil. Saya kira begitu Pak Libertus. Ya, betul. Ya, Dr. Benny. Ada pertanyaan lagi nih yang baru muncul dari Pak Jimmy Harto, konsultan, bisa dijawab Pak? Masih ada waktu. Saya bantu bacakan ya, Dr. Benny ya. Untuk lampu cat lab, apakah harus anti radiasi juga dari Pak Jimmy Harto? Mungkin itu pertanyaan Pak Li, mohon dibantu. Ya, kalau lampu cat lab tentunya menggunakan lampu yang biasa, artinya tidak yang berradiasi. Jadi yang berradiasi itu adalah hanya dinding, untuk menangkal radiasinya hanya di dinding, atau mungkin kalau untuk ruang-ruang radiasi CT scan adalah di plafon maupun di lantainya. Jadi untuk pintunya juga, jadi pintu dan passbook. Tapi kalau untuk lampu tidak, karena modelnya harusnya lampunya sudah menggunakan juga yang lampu yang tidak ada lubang, yang tadi mungkin hampir sama dengan yang di ruang OK. Mungkin tadi saya jelaskan juga bahwa di lampu LED-nya sekarang adalah cukup menggunakan satu kabel saja, jadi tidak di lubang atau mungkin sistem info seperti itu. Mungkin gitu yang bisa saya jawab. Mungkin yang dimaksudkan adalah lampu CPOB ya, lampu cara pembuatan obat baik, jadi yang tidak berlubang begitu. Ya, baik, terima kasih. Saya pikir sudah ada pertanyaan lagi. Kita akhiri sesi Q&A terakhir sampai di sini. Saya kembalikan ke Ibu MC. Mbak Riri, silakan. Waktunya sudah habis. Terima kasih.
Baik, Dok. Terima kasih Dr. Beni selaku moderator pada semua sesi tanya jawab seminar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Libertus dan Bapak Ronald sebagai narasumber pada sesi seminar siang hari ini.